Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pit ID Channel. Jadi pada kesempatan malam hari ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari kalian yang sebelumnya sudah berkomentar di kolom komentar saya di video sebelumnya. Jadi buat kalian yang mungkin langsung nonton video yang ini, kalian bisa nonton video saya sebelumnya, pembahasan mengenai jurusan sistem informasi, dan nanti linknya akan saya sertakan di deskripsi. Buat kalian yang mungkin baru bergabung di channel ini, kalian bisa klik subscribe dan share konten-konten ini ke teman-teman kalian, karena dukungan dari kalian yang membuat semangat saya sendiri. Oke, jadi saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman semua yang sudah berpartisipasi aktif dalam video saya yang sebelumnya. Jadi buat kalian juga yang mungkin nanti masih bingung, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar. Dan kalau malu di kolom komentar, kalian bisa langsung DM via Instagram. Nanti untuk link Instagramnya itu akan saya cantumkan di deskripsi video. Oke, sekarang saya akan mulai dari pertanyaan pertama. Ini pertanyaan seputar sistem informasi ya. Oke, jadi ini pertanyaannya, Bang, mau nanya, misalkan kita kan nggak punya sama sekali skill dasar tentang komputer, apakah tidak kesulitan saat menjalani kuliah? Oke, sebenarnya jawaban kayak gini atau pertanyaan kayak gini sudah saya jawab di video saya yang sebelumnya. Intinya adalah, kalau misalkan kalian nggak punya skill sama sekali, kalian bukan dari SMK atau kalian bukan dari IPA dulu pas SMA, pas kalian masuk sistem informasi itu nggak bakalan kerasa kesusahan atau gak bakalan rasa sulit sama materi kuliahnya, karena awal masuk ya kita belajar tuh bareng-bareng, semua dimulai dari nol. Kalaupun anak SMK udah mahir coding, mereka harus belajar lagi mulai dari nol. Jadi maksudnya mereka udah, misalkan udah mau sampai di pertengahan perjalanan, itu pas kuliah itu wajib belajar mulai dari nol lagi. Jadi belajarnya itu bareng-bareng, nggak SMK-nya belajarnya lain, SMA-nya belajarnya lain, yang bisa matematikanya belajarnya lain, yang nggak bisa matematika belajarnya lain. Jadi semua itu belajar dari nol. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa, tapi kalian punya niat, kalian juga bahkan bisa mengalahkan orang-orang yang mungkin punya skill sebelumnya di bidang IT. Tapi intinya di semester 1 sampai semester-semester seterusnya kalian akan belajar bareng, dan gak ada istilah ada yang lebih jago, ada yang enggak, atau ada yang lebih hebat dan ada yang biasa-biasa aja, itu enggak ada ya. Jadi udah kejawab ya soal skill itu. Jadi skill bukan jadi patokan, yang penting itu niat kalian dan semangat kalian untuk belajar. Jadi itu aja sih. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi nih, Kak, request video dong. Apa aja persiapan untuk kuliah semester 1 sistem informasi awal kuliah, kayak misalkan persiapan buku, terus buku catatannya berapa, dan pelajarannya apa aja. Nah, untuk pelajarannya itu udah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Buat kalian yang mungkin kurang teliti lagi dalam memahami atau mencermati videonya, kalian bisa nonton saja videonya. Sekali lagi, link videonya itu akan saya sertakan di deskripsi beserta dengan Instagram saya. Kalau misalkan kalian mau tanya lagi dan malu berkomentar, kalian bisa DM via Instagram. Nanti bakalan direspon kok, gak bakalan slow respon. Nah, kalau bicara soal buku yang kalian persiapin, jadi buku ini ada dua ya, buku pegangan kalian sama buku yang dibagi dari kampus. Rata-rata kampus ya, pas kalian masuk pertama itu kalian bakal dapet buku. Kemarin pas aku masuk jurusan sistem informasi di Universitas Amikom Yogyakarta, aku dapat buku, banyak sih bukunya, kayaknya belasan kayak gitu. Jadi bukunya itu adalah buku-buku mengenai pembelajaran IT kayak sistem informasi, multimedia, desain grafis, dan lain-lain. Intinya buku itu bakalan kalian pakai buat belajar. Di dalam itu ada coding dan lain-lain. Jadi ya buku yang dimaksud yaitu buku pelajaran dari kampus. Dan ya itu bakalan kalian pakai sih. Kalau misalkan kalian butuh referensi buat ngoding, kalian bisa pakai buku itu. Nah, selanjutnya untuk buku pembelajaran nih. Untuk buku pembelajaran atau buku tulis ya, bukan buku pembelajaran, buku tulis. Untuk buku tulis ini kalian bisa beli sendiri ya, nggak dibagi sama kampus. Nah, untuk buku tulisnya itu kalian bisa sesuaiin sama jumlah mata kuliah kalian. Jadi kalau aku sendiri kemarin mata kuliahnya itu ada 11 kalau nggak salah, kalau nggak lupa ya. Jadi mata kuliahnya itu ada di video saya sebelumnya.
Nah, jadi aku beli buku itu dua-dua. Jadi satu mata kuliah aku beli 2 buku, satu mata kuliah aku beli 2 buku. Jadi totalnya ada 22 buku dari 11 mata kuliah. Itu tujuannya biar jelas aja sih kuliahnya. Jadi tugasnya itu aku bikin di satu buku, untuk catatan aku bikin di satu buku. Jadi nggak gabung-gabung dan nggak bikin pusing sendiri lah intinya. Oke, aku rasa udah terjawab ya. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi mengenai matematikanya. Apakah matematikanya itu sulit atau enggak? Oke, jadi sejujurnya kalau misalkan kalian dari IPS, basic matematikanya itu ya gitu-gitu aja. Dan buat kalian yang dari IPA, kalian asli menang banyak. Karena ya kalian pasti udah pro lah soal hitung-hitungan. Jadi ya matematikanya kalau bagi anak IPA sih kecil. Cuman bagi anak IPS ya matematikanya enggak terlalu sulit. Intinya nama mata kuliah matematikanya itu adalah matematika bisnis. Jadi ada proses bisnis di dalamnya. Jadi nggak terlalu pure 100% hitung-hitungan lah. Intinya ada juga teori, nggak melulu soal hitung-hitungan. Jadi nggak dari awal sampai akhir semester itu hitung-hitungan semua, nggak. Jadi ada pembelajaran atau penjelasan lain juga mengenai teorinya. Intinya kalau kalian bisa nyimak dari namanya matematika bisnis. Jadi ada perpaduan antara bisnis dan juga matematika. Jadi kalian belajar bareng. Itu dirangkap. Ya emang gitu sih sistem informasi. Kalian belajar coding setengahnya dan setengahnya lagi belajar bisnis. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan lagi, kok belajar matematika buat coding sih? Iya, penting men. Jadi dalam matematika itu bisa kalian pakai di semua jurusan, bukan cuman IT ya. Di jurusan lain juga pasti belajar matematika. Dan khusus untuk sistem informasi kalian belajar matematika bisnis. Dan yaitu tadi, matematikanya setengah dan bisnisnya setengah. Jadi 50-50 gitu sih. Nah, pertanyaan terakhir nih, Kak. Kalau waktu SMA jurusan IPA, pas kuliah ambil SI bakalan berat nggak sih belajarnya? Ya udah aku jelasin sih tadi. Kalau misalkan kalian dari IPA, kalian gak bakalan repot. Karena ya dari IPA kalian udah belajar segalanya. Kalian udah belajar kimia, kalian udah belajar fisika, dan belajar jurusan-jurusan lainnya. Cuman sayang sih kalau misalkan kalian dari IPA dulu SMA-nya, terus mau masuk jurusan sistem informasi. Kayak kimia yang kalian pelajari, terus fisika yang kalian pelajari, itu sia-sia kalian pelajari, nggak dipergunain gitu loh. Tapi kalau misalkan kalian masuk informatika atau teknik komputer ya mungkin kepake sih. Jadi kalau misalkan kalian dari IPA, saran saya sih kalian belajar atau masuknya itu di jurusan informatika. Cuman kembali lagi sih ke minat kalian maunya informatika, teknik komputer atau sistem informasi. Nah, untuk 3 perbedaan dari jurusan ini udah aku jelasin. Dan mungkin next video aku bakal jelasin mengenai apa-apa aja prospek kerja buat jurusan ini ya, buat jurusan sistem informasi, teknik komputer, dan informatika. Intinya itu bergerak sama-sama di bidang IT dan ya lumayan lah cuan buat jurusan ini. Oke guys, sekian dulu video dari saya. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Namun sebelum saya mengucapkan kalimat penutup, saya mohon dengan sangat agar kalian pencet tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, karena di channel ini kita akan bahas bersama mengenai pemrograman, desain grafis, dan bahas lainnya mengenai jurusan sistem informasi. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Bye-bye.